Romo, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat malam. Terimalah salam saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini adalah Viwata. Biasa nggak disebutkan Viwata. Kalau terminologi umum barangkali kalau itu diterjemahkan sama dengan kejadian. Jadi proses menjadi. Dan kalau kehancuran awiwata. Menjadi dan hancur. Sebenarnya topik ini kalau kita bicarakan terus terang jawabannya. Bagaimana tadi topik, coba ulangi. Terbentuknya alam semesta menurut pandangan Buddhis. Ya, tentang terbentuknya alam semesta, jawaban yang paling tepat adalah aku tidak tahu. Terus terang. Tapi justru itu yang saya akan terangkan. Mengapa aku tidak tahu? Nah, kita mengacu di beberapa sutta yang ada. Acuan pertama di Anguttara Nikaya dalam Anandawaga. Di situ disebutkan bahwa tata surya, ingat, kalau bilang tata surya berarti itu satu sistem matahari bersama planet-planetnya termasuk bumi di dalam. Itu satu tata surya. Kalau bahasa Pali disebut Cakawala. Nah, dalam Anandawaga Anguttara Nikaya disebutkan terdapat miliaran tata surya. Nah, dengan kata lain, tentu saja berarti ada miliaran matahari, saya singkat saja, juga termasuk miliaran bumi. Dan di bumi-bumi itu ada manusianya. Jadi manusia bukan cuma di bumi kita. Di banyak bumi yang lain juga ada manusia. Apakah itu alien dikenal orang atau tidak, tapi bagi pandangan Buddhis memang ada makhluk lain selain makhluk bumi kita. Jadi dengan kata lain kalau bilang ada alien, di agama Buddha akan bilang iya. Kalau sudah ada UFO yang mendarat, UFO kan artinya unidentified flying object. Kenapa unidentified? Karena orang bumi tidak bisa mengidentifikasi pesawat itu dari mana. Karena berani dia identifikasi, dia harus tahu dari planet bumi mana dia datang. Nah, ini tak teridentifikasi. Kenapa begitu? Kalau kita belajar astronomi, maka sistem matahari yang terdekat alias termasuk bumi yang terdekat, sudah berkali-kali saya katakan dulu, itu jaraknya 4 tahun cahaya. Sudah ngerti kan 4 tahun cahaya berapa kilometer dah? Gampang, pakai kalkulator aja cepet. Karena rumusnya cuma 1 detik kecepatan cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer. Jadi kalau 4 tahun cahaya itu artinya 4 kali 365 hari. 1 hari 24 jam jadi kali 24. 1 jam sama dengan 60 menit jadi kali 60 lagi. Dan 1 menit sama dengan 60 detik ya kali 60 kali 300.000 kilometer. Jadi 4 kali 365 kali 24 kali 60 kali 60 kali 300.000 kilometer. Dapat. Kalkulator cepat sekali. Kalau si Poa masih terlambat dikit, kalkulator lebih cepat. Tapi kalau kalkulator itu terlalu kurang digitnya, ya pakai komputer aja. Cuma sebagai contoh, jarak bumi dan matahari itu 8 menit cahaya. Dengan kata lain, matahari sudah bersinar 8 menit yang lalu, itu baru sampai di mata kita.
Jadi berapa jarak matahari dan bumi? Adalah 8 kali 60 detik kali 300.000 kilometer. Dapat. Padahal kita cuma 1 detik, tapi kita bisa dapat. Ya, pakai otak matematik dikit dah. Jadi kembali bahwa bumi ada banyak. Nah, berapa tuanya ini bumi dan atau alam semesta ini? Kita tahu kalau kita mengacu pada para Buddha yang muncul, sudah banyak para Buddha yang muncul, sudah banyak Buddha yang muncul. Dan munculnya di bumi saja ini sudah banyak. Atau kita mengacu pada Brahma Jala Sutta. Sutta pertama dari Digha Nikaya disebutkan bahwa pada zaman Sang Buddha banyak juga pertapa, tapi ini pertapa yang dimaksud, sudah hebat bermeditasi, bisa ingat kehidupan-kehidupan mereka, berapa banyak hidup di bumi ini sampai sekarang atau zaman itu, sudah berapa banyak mereka hidup situ, dan sebelum di bumi ini, jadi dengan kata lain, sebelum bumi ini jadi, mereka sudah hidup di bumi yang lain. Sampai dari awal bumi itu pun mereka tahu kapan itu bumi jadi. Bumi yang lain itu. Lalu dia tahu bukan cuma bumi yang lain yang lalu itu. Yang ketiga, keempat, sampai 40 kali bumi berevolusi. Mereka tahu kapan mereka muncul di situ, punya nama dan makan apa dan seterusnya. Toh kemampuan para petapa yang sudah begitu hebat, Sang Buddha katakan kemampuan mereka itu pun masih terbatas. Apa yang diketahui oleh Tathagata lebih dalam dan lebih jauh daripada itu. Nah, dengan kata lain, kita hidup sudah di banyak bumi, bukan baru di 40 bumi. Jadi, dengan pola pikir itu, kita sudah mulai berpikir bahwa memang bumi ini sudah begitu tua. Saya kasih contoh saja, pada waktu sama dinosaurus habis mati di bumi ini, itu kira-kira terjadi 65 juta tahun yang lalu. Ketika ada asteroid atau sisa dari meteor jatuh di Teluk Meksiko. 3/4 penduduk bumi atau makhluk di bumi mati. Wah, nanti ceritanya sebentar kalau ada waktu kita bisa bicara tuh tentang awiwata alias kiamat parsial. Tapi kembali dulu karena ini bicara tentang awal, tentang wiwata. Jadi hidup kita sudah begitu banyak kali di alam semesta ini. Dan sudah dibilang juga alam semesta ini luas sekali. Nah, sebenarnya kita bisa melacak dalam batas-batas tertentu. Alam semesta ini, kalau ditanya tentang awal atau asal mula alam semesta, saya sudah bilang saya tidak tahu. Karena jawaban yang paling bagus kalau itu ditanya adalah omong kosong. Masih ingat ya? Yang omong kosong saya katakan 2 tahun atau 3 tahun lalu. Gimana? Masih ingat? Waduh, nggak lulu semua kalau gitu. Kalau begitu tolong saya, siapa itu yang? Atau you aja. Tolong kasih itu apa? Papan tulis itu. Ya, minta apa tuh? Tidur. Tadi ada. Ya, taruh dulu. Bisa? Kalau kurang tinggi kita beginikan aja lah. Gimana saya mesti main? Anggap saja bumi kita sekarang ini adalah ini. Anggap saja ya. Nah, dalam konsep agama Buddha, kita kan sudah hidup di banyak bumi yang lain. Dan sekarang pun bertebaran di angkasa raya ini, planet-planet yang lain. Jadi ada banyak bumi aja. Saya cuma mengquote atau mengutip apa yang terdapat di dalam majalah National Geography
Karena hasil itu dibuat oleh NASA bersama Majalah National Geography setelah foto-foto dari ada pesawat yang dikirim ke antariksa yang terbangnya cukup lama sampai 14 tahun dan memfoto di angkasa raya menggunakan kamera yang canggih waktu itu namanya Hubble. Baru bulan lalu NASA juga sudah mengirimkan juga pesawat dan kamera baru ke angkasa raya dengan tujuan mau melacak bumi yang lain. Kalau dulu cuma mau foto angkasa raya, nah sekarang mau melacak bumi yang lain. Nah, tahu enggak? Kalau ikuti begitu, ada kalanya geli, lucu tapi menarik. Karena nanti bisa difoto itu bumi yang lain kalau ditemukan, pas dia mengitari matahari. Tapi apa jadi? Bumi itu sebesar sepak bola, apa itu? Matahari itu sebesar sepak bola, maka akan menemukan bumi yang mengitari matahari itu sebesar kutu. Kutu. Tapi jangan takut, dengan komputer sekarang bisa diperbesar ribuan kali jadi nanti ketemu juga. Nah, itu yang diharapkan. Jadi secara apa ini? Saya bilang vertikal padahal ini alam semesta terlalu luas. Ya, di situ dikatakan begini bahwa di dalam satu galaksi, kumpulan bintang-bintang yang banyak, itu terdapat lebih dari 100 miliar tata surya. 100 tambah 90 di belakang. Itu satu galaksi. Nah, kita cuma satu dari 100 miliar bintang yang ada di galaksi kita yang dibilang Bima Sakti. Lalu dikatakan juga, berapa banyak galaksi yang ada di alam semesta ini? Diperkirakan ada lebih dari 100 miliar galaksi. Jadi bisa bayangkan betapa luasnya alam semesta ini. Pinggirnya ada di mana? Jawaban saya lebih cepat lagi. Aku tidak tahu. Karena sudah sulit saya membayangkan itu. Nah, kalau kita di bumi ini, kalau nanti ditanya, Pak, sebelum di bumi ini di mana? Ya di bumi yang lebih tua, kejar ke sana lah. Karena sebelum bumi ini jadi, ini bumi ini lebih dulu ada. Lalu kita kejar terus, ke sana terus. Sampai sini kosong. Tapi itu bukan kosong tadinya. Ada bumi tapi sudah awibata, sudah lama hancur, alias orang bilang sudah kiamat. Jadi kalau rumah di situ ada rumah-rumahan sudah lama digusur. Jadi kita bilang aja X10. Nah, sebelum di X10, kalau kita tanya di situ, kamu X10 dari mana? Sebelum itu kita di sebelah. Di mana? Di X20. X30. Kejar terus. 40, 50, 10, 100, 1000, 1 juta kosong. 1 miliar kosong, 1 triliun kosong. Omong kosong. Bisa ngerti? Jadi bukan karena being stupid I cannot answer the question, tapi gara-gara sudah sulit kita kejar. Karena sama juga nanti kalau proses itu jadi, penjadian di alam semesta itu muncul terus bumi-bumi baru. Jadi dengan kata lain, kalau ini kiamat jalan terus, penghancuran jalan terus, ini jadi terus. Dan begitu seterusnya. Jadi dengan kata lain, begitu kita mau cari asal, yang asalnya sudah tidak ada. Seperti bapak ini aja saya mau tanya. Masih ingat kakeknya? Kakek. Masih ingat kan? Terus kita mau tahu tampangnya bagaimana. Masih ingat kan kakeknya ya? Tapi apa kakek sudah muncul sendiri atau kakek juga punya orang tua? Nah berarti kakek buyutnya kan? Masih ingat tak kakek buyut?
Masih bisa ingat? Pernah ketemu? Belum? Enggak, mana belum. Berarti kalau belum sebentar bisa. Ngomongnya aja, jawabnya salahnya. Coba bayangkan aja. Nanti kakek buyut pasti punya papa kan? Kejar terus papanya. Lalu papa punya papa. Sudah pegel saya ngomong. Sudah nggak ketemu. Jadi itulah sebabnya Sang Buddha mengatakan di dalam Anguttara Nikaya. Karma saya lagi busuk. Jelek. Nah. Jadi kita sudah tidak bisa kejar. Satu waktu nanti kita ketemu di sini. Mungkin dengan Bapak ini ketemu di sini. Tapi kapan itu terjadi? Lalu mulai kita bercerita. Dulu kita ketemu di Surabaya ya. Di Wihara Dhamadipa. Tapi di bumi yang mana? Ya bumi itu udah di sini tapi sudah lama hilang. Tapi dulu ada, cuma sudah lama hilang. Nah begitulah. Jadi kalau mau mengejar asal mula alam semesta ini, kita sulit sekali, nggak bisa. Karena nggak bisa itulah saya jawab tadi aku tidak tahu. Tapi bukan karena goblok. Karena justru kita pinter nggak bisa mengejarnya itu bagaimana. Sebab menurut penelitian foto-foto yang saya sebutkan tadi di Angkasa Raya, ditemukan sekarang adalah galaksi baru yang mulai jadi. Dibilang baby galaksi. Jadi dengan kata lain, penjadian alam semesta ini still going on, gak pernah berhenti. Nah jadi, semua sekaligus muncul. Malah secara saintifik, muncul juga yang dikatakan Big Bang. Dentuman besar. Jadi seolah-olah alam semesta ini jadi satu kali. Tapi dengan munculnya bilang baby galaksi, pernyataan Big Bang itu sekarang bang sendiri, dia meledak sendiri. Karena bukan jadi sekaligus, ternyata sekarang ada baby galaksi. Nah, baby galaksi itu nanti kalau muncul juga isinya ya lebih dari 100 miliar matahari di dalam. Nah, kalau bagaimana bumi ini jadi, awal dari bumi ini terjadi, jelas sekali disebutkan di dalam Aganya Sutta, tapi ya mau bilang detail di situ, ada juga sebagian di dalam Parinibbana Sutta. Banyak orang sudah baca Parinibbana Sutta, tapi dia tidak waspada. Karena pernyataan yang penting itu cuma satu kalimat. Yaitu pada waktu Sang Buddha menerangkan 8 sebab terjadinya gempa bumi. Nah, penyebab pertama Sang Buddha katakan, Ananda, bumi yang luas ini berasal dari cairan. Cairan berasal dari udara. Udara ada di angkasa. Begitu saya baca itu, saya kaget. Ya, terus terang, waktu saya baca itu saya langsung bilang, lihai, terlalu hebat. Terlalu hebat. Kenapa? Ya otak saya bekerja untuk itu tentu. Bahwa apapun yang ada di muka bumi ini, atau di bumi ini yang paling keras sekalipun, semua itu asalnya dari udara. Hebat banget. Setuju enggak? Bahwa segala sesuatu yang padat sekalipun di bumi ini, berasal dari udara. Apa yang paling keras di bumi ini? Benda yang paling keras di bumi ini apa? Batu. Wah, batu itu cuma silikat, bisa dihancurkan. Gampang, gigi kita kalau kuat juga kerek. Pecah itu batu. Apa yang paling kuat? Apa? Ya, intan atau berlian. Tapi ingat, kalau intan itu aslinya. Kalau di Indonesia paling populer pergi cari di Martapura. Tapi bukan di Martapura kotanya, nggak ada ya. Ya bukan di situ galinya, gosoknya di situ. Ada orang Martapura sini nggak? Orang Martapura, Kalimantan Selatan. Ada, pantas dia tertawa. Saya sudah curiga. Tapi aslinya kalau mau cari, pergi ke Cempaka.
Sudah pernah pergi ke tempat galian-galian cari intan itu? Kalau begitu saya lebih maju 2 langkah, saya sudah ke situ. Saya diperlihatkan itu intan. Ternyata intan itu kalau belum digosok kita tidak tahu itu intan. Karena kelihatan itu cuma batu putih biasa. Nah, pas ada pecahan sedikit, mungkin kena cangkul kali atau apa, dia kasih lihat inilah, kelihatan tuh. Mulai brilian, mulai bercahaya. Karena brilian maksudnya gemerlap. Tapi orang Indonesia karena susah RL-nya itu, akhirnya bilang apa? Berlian aja. Kalau bilang brilian susah. Nah itu ya benda yang paling keras di muka bumi. Yang rumus kimianya apa? Lupa. Ya. Kalau besi Fe. Ya. Siapa yang jurusan kimia di sini yang jago fisika ini? Ya. Kok malu-malu? Apa tuh rumus kimia dari intan? Kalau emas, Au, aurun. Nah, kalau tembaga, koprum, Cu. Nah, kalau intan apa? Ya? Kok malu-malu ngomong? Iya, itu kan kimianya atau rumus kimianya itu adalah C alias karbon. Nah, karbon itu ada di mana? Di perut Anda juga banyak karbon. Bab itu kalau kentut bau. Itu ada karbonnya itu. Sudah pernah bau alkohol itu, pabrik alkohol. Coba mendekati pabrik alkohol, baunya bukan main sengit. Karena di situ ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Cuma CHO kan itu ya. Nah rupanya kimianya jeblok. Jadi dengar begitu nggak bisa. Nah sudahlah, nggak usah ribut tentang kimia. Karena untuk yang lain pasti saya lebih pinter kimianya. Untuk yang lain pinter ya silakan aja. Karena jelek-jelek pernah jadi guru kimia di SMA kan. Masa goblok ya. Itu. Nah. Jadi kita lihat itu. Sang Buddha bilang begitu saya tuh kaget. Jadi semua yang keras itu berasal dari udara. Nah bagaimana tuh saintifik mengatakan benda-benda yang ada itu berasal dari udara. Nggak kelihatan memang itu benda itu. Sebab kalau benda itu dibikin kecil, jadi apa namanya? Benda itu jadi diuraikan jadi kecil. Jadi apa? Apa? Atom ya? Atom diuraikan lagi jadi apa? Ya? Ternyata kimia memang jeblok banget lah. Ya, betul ini Romo kita. Jadi begitu diuraikan lagi, menjadi elektron-elektron. Nah, elektron situ ada proton, neutron. Itulah. Nah ternyata, saya kejar lagi Romo saya ini. Kalau diuraikan lagi jadi apa? Ya? Ada namanya. Proton, neutron itu bisa diuraikan. Jadi 3 komponen, ada 3. Yaitu dibilang quark atau boson atau apa lagi itu istilahnya. Ya sekarang istilahnya itu bilang nano. Jadi benda yang sudah kecil sekali. Jadi di dalam satu atom, dalam satu elektron terdapat 3 quark. 2 negatif, 1 positif. Jadi 1 positif, 2 negatif. Karena ini 2 tarik menarik, terjadilah perputaran. Perputaran itulah yang dibilang sebagai gravitasi. Jadi jangan bilang gravitasi adalah gaya tarik bumi. Iya kalau bicara bumi. Tapi kalau sudah di angkasa raya, gravitasi dasarnya itu. Karena tarik menarik antara negatif, maka ini positif itu terputar-putar. Dan ini nanti berputar sampai boson-boson atau quark yang lain pun bergabung. Nah mulai menjadi benda. Jadi dengan kata lain, kalau dia sudah dalam bentuk ini, maka itu tinggal dibilang forsa. Forsa berarti energi aja yang sudah tidak kelihatan. Ternyata memang itu benda kalau sudah diuraikan jadi kecil menjadi sesuatu yang tak kelihatan. Ada seperti listrik, ada.
tapi kita tidak lihat. Begitu pegang kabel, kena strom. Kenapa? Ya ini, positif negatif yang tarik menarik. Anoda katoda kan yang tarik menarik. Kita kena listrik. Struktur kita berantakan. Jadi begitulah. Jadi kalau lihat dari kacamata itu, atau dari sudut itu, kita mengerti. Itu mirip-mirip kita gunakan teori kuantum. Tapi sudahlah. Sadaklahnya berpikir, mau bicara juga teori kuantum, banyak orang tidak akan mengerti. Fisikanya juga jeblok, bagaimana itu. Karena sudah berbicara tentang partikel kecil. Jadi itulah yang terjadi di alam semesta sampai sekarang. Ada yang hancur, ya karena kan banyak. Jadi seperti saya bilang orang bermain bubbles. Tahu bubbles? Anak perempuan yang banyak tahu bubbles. Tahu enggak bubbles? Itu sabun yang ditiup jadi gelembung-gelembung, itulah bubbles. Dulu waktu kecil main kan ya? Nah itu. Lupa. Nah, jadi bumi ini bagaikan bubbles itu. Ada bumi yang melayang di angkasa raya ini pecah, yaitu awibata, hancur alias kiamat bahasa umum. Tapi karena kita tiup terus sabun ini, jadi terus. Yang hancur ya hancur, yang jadi ya jadi. Sama juga dengan manusia. Yang jadi, yang tua mati. Malah ada yang mati kebanyakan sekaligus. Baru kena situ Cigintung aja sudah berapa? Hampir 200 orang. Begitu kena tsunami di Aceh sudah berapa? 240-an ribuan orang yang mati. Mati cepat. Padahal di dalam laporan dari PBB berapa tahun lalu, setiap detik 3 bayi lahir. Setiap detik 3 bayi lahir. Jadi kalau kita pakai acuan itu kita bisa mengerti. Setiap saat, kalau begitu setiap detik di dunia ini banyak orang yang bikin anak, yang berhasil cuma 3. Ya kan? Kan yang lahir kan cuma 3. Berarti setiap detik cuma 3, berarti yang jadi cuma 3. Tapi yang bikin kan bukan cuma 3. Nah coba periksa aja jam begini di dunia ini. Pasti banyak yang lagi produksi. Jangan tanya bikin apa itu. Mungkin dia pakai cloning barangkali. Karena dikeloni aja. Ada yang dikeloni tapi ada yang cloning kan. Terserah pilih yang mana. Kan ada bayi tabung. Jadi itulah. Berbicara tentang penjadian. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Karena perlangsungannya jalan terus seperti sekarang. Bagaikan bayi yang lahir dan orang yang mati. Gitu terus-terusan. Tidak pernah berhenti. Jadi bagaimana mau bicara awalnya? Itulah sebabnya saya jawab tadi. Aku tidak tahu. Dan jawaban yang paling tepat adalah omong kosong. Karena kita kejar awalnya sudah lama kosong. Ya itu dulu sebagai pendahuluan untuk berpikir. Ya silakan ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya silakan meditasi. Saya pergi. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Saya menantang. Pertanyaan sebenarnya memang harus fokus kepada apa yang kita bicarakan. Tapi bagi saya ya open aja lah. Mau tanya yang manapun oke. Kalau saya tidak tahu, saya jawab tidak tahu. Gitu aja. Daripada ngarang tahu-tahu salah, bego saya kelihatan. Iya kan? Jadi lebih belak-belakan. Kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, saya bilang mau pucet tahu gitu aja. Silakan, ada yang mau mulai? Silakan. Meditasi mulai. Habis diam. Ya, silakan. Apa namanya siapa ini? Bola. Nama saya Ajit. Oh, kok kenapa tulis bola di dada? Oh, dia pakai, dia nggak baca. Bali. Oh, Bali. Ya. Ya, silakan. Yang saya ingin tanyakan itu kan waktu terjadinya bumi ini kan berasal dari makhluk cahaya yang saya tahu. Makhluk cahaya itu memakan makanan bumi dan tercipta wujud seperti manusia itu. Berarti
pengertian saya, makhluk cahaya makan-makan di bumi itu, dia kan mungkin bumi itu tempatnya kan luas. Makhluk cahaya, jadi dia bisa dijadi di tempat Mesir atau di Cina, di mana, dan membentuk ras-ras seperti begitu. Berarti makhluk cahaya itu memakan makanan yang di bumi itu bisa menyebabkan dia bentuknya seperti yang di daerah situ loh. Misalnya jadi ras Cina, Eropa, Melayu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, betul nggak, kalau betul nggak pemikiran saya itu? Terima kasih. Saya nggak bisa periksa pikiran orang betul atau tidak. Begini, disebutkan ketika bumi ini terjadi seperti teori tadi, berasal dari udara, menjadi cair, cairan baru jadi padat, terjadi pendinginan tentu. Nah, pada waktu bumi kita ini masih dalam bentuk cairan, makhluk-makhluk dari alam abasara, alam jana kedua, mereka mati dari alam abasara tersebut, terlahir di bumi kita ini dalam kondisi melayang-layang dan bercahaya-cahaya. Tapi itu sudah manusia. Cuma wujudnya belum kelihatan. Karena masih transparan. Nanti begitu permukaan bumi mulai mengental, dibilang muncul itu inti tanah, rasa patawi. Lalu manusia itu yang melayang-layang itu, tapi saya potong dulu. Jadi manusia dulu, pokoknya semua melayang-layang. Wonder Man dengan Superman. Layang-layang semua. Lalu karena di permukaan bumi ini, yang tadi cairan sudah mulai muncul, yang padat bagaikan orang masak nasi dulu, bukan pakai rice cooker ya. Menanam nasi, nah kalau mendidih lama-lama di bagian atas itu mulai muncul yang kental-kental. Dulu begitu Pak ya. Kalau sekarang sih anak-anak tidak peduli, rice cooker pokoknya tusuk mateng. Kalau dulu salah bisa angus itu. Sebab itu kalau camping banyak yang nggak bisa makan, mati. Karena nggak tahu masak. Nah, rasa patawi itu warna putih. Dan mereka lihat itu mulai merasakan. Jadi sentuh dengan jari, lalu coba rasa. Oh enak, makan. Karena makan itu, fisik mereka menjadi jelas. Nah, begitu fisik mereka menjadi jelas, mereka makan itu, nah sudah mulai kelihatan. Sejak dari lampau, karena ini pengaruh karma, karena memang dari dulu sudah hidup-hidup. Tadi kan ada yang ingat 40 kali bumi berevolusi, hidup-hidup di bumi itu. Jadi sama aja. Ini dulu dari bumi yang lain, lahir di alam abasara, muncul lagi di bumi kita. Nah begitu makan itu rasa patawi, fisik sudah mulai berbentuk. Nah ada yang bentuknya bagus, ada yang jelek. Kalau yang bagus tentu aja itu si ganteng dengan si cantik. Tapi yang si elek ada juga. Nah yang ganteng dan cantik belaga. Kita ganteng, cantik, itu gue jelek. Nah kesombongan muncul. Gara-gara kesombongan begini muncul, rasa patawi lenyap. Lalu mulai muncul karena proses waktu juga, mulai muncul tumbuhan. Jadi tumbuhan awal di muka bumi ini semacam cendawan. Namanya Buma Papatiko yang muncul di bumi. Nah mereka makan enak juga. Makan itu fisik sudah tambah jelas. Yang ganteng dan cantik sombong. Begitu lagi mereka katakan. Setelah masa yang lama hilang lagi ini. Buma Papatiko yang kedua. Tadi rasa patawi. Sekarang Buma Papatiko. Setelah masa yang lama hilang Buma Papatiko. Muncul tanaman yang menjalar. Yang dibilang padalata. Padalata yang melata. Ya padalata. Nah mereka makan itu. Makan itu dengan masa yang lama sekali. Karena usia manusia waktu itu panjang. Ratusan ribuan tahun. Atau mungkin jutaan juga tahun. Makan itu. Makan itu. Fisik tambah jelas. Tapi belum seperti kita ini. Belum. Sombong lagi muncul. Jadi kejahatan manusia pertama itu sombong. Membandingkan diri. Begitu sudah tambah padat.
Ngeledek lagi yang lain. Jelek mereka, kita yang bagus. Hilang pada lata. Muncul tanaman yang disebut sali. Sali itu yang padi-padian sekarang. Nah, begitu makan-makan sali, lama-lama fisik itu sudah seperti kita sekarang. Cuma karena waktu itu belum ada tanaman lain, kemampuan juga belum sehebat sekarang. Waktu itu belum ada pabrik tekstil. Semua baby gede. Nah, karena saling lihat, di situ cuma disebutkan saling lihat, yang dibilang laki-laki dan perempuan saling lihat, akhirnya nafsu muncul. Benar kalau begitu ya. Dari mana datangnya cinta, dari mata jatuh ke hati kan ya. Nah ini, kalau ini lain lagi. Karena saling lihat, memang itu dari mata, akhirnya tabrak-tabrakan. Lalu mereka melakukan hubungan di depan orang aja begitu. Banyak yang sebel. Nah, tapi itu menarik kata-kata yang muncul. Ada yang melihat yang melakukan hubungan di depan orang, mereka teriak. Kurang ajar, nggak tahu diri. Lempar dengan kerikil, lempar dengan tanah. Tapi ada yang lempar dengan tai sapi. Loh, di cerita nggak ada sapi, kok tahu-tahu ada tai sapi? Ya, menarik gitu. Jadi, pasti ada sapi. Tapi karena topik pembicaraan orang, cerita sapi nggak lagi dibahas. Tapi bagi mereka yang mau tahu bagaimana binatang muncul di bumi ini, cari Waseta Sutta di dalam Majjhima Nikaya. Sekali lagi, Waseta Sutta Majjhima Nikaya. Di situ diceritakan bagaimana binatang muncul. Sekali lagi, Waseta Sutta Majjhima Nikaya. Nah, setelah itulah turunan mereka bermunculan. Begitu. Jadi bukan, dan nanti setelah fisik jadi jelas, baru kelihatan yang laki-laki dan perempuan. Tadinya waktu melayang-layang cuma dibilang makhluk, gak kelihatan yang laki dan perempuan. Dan begitu juga makhluk-makhluk di alam jana, sudah tahu kan alam jana ya? Alam Brahma itu, makhluk di sana tidak berbicara seks. Nggak ada seks, cuma makhluk tok. Kalau alam surga masih bicara laki-laki dan wanita. Dewa dan dewi, berarti itu sudah gender dibicarakan. Tapi kalau di alam rupa, mulai alam jana pertama dan seterusnya, itu cuma dibilang makhluk. Tidak bicara laki-laki dan perempuan. Nah, lalu persoalannya apa? Itu kan udah terjadi manusia. Terus timbulnya ras itu ada diceritakan nggak? Oh, enggak dibilang lagi. Enggak. Kira cukup, makasih. Tapi jangan khawatir. Saya kasih tugas sama Anda kalau ketemu Sang Buddha tanya ya. Ya karena memang menarik. Tapi saya main-main ngomong. Alien yang muncul berarti dari bumi yang lain. Ditemukan ada alien atau dilihat ada alien yang kulitnya hijau. Kalau kita di bumi kan ada lucu-lucu, ada yang hitam banget. Ada yang kemerah-merahan, orang Indian. Kita orang Asia, hitam-hitam tapi pucat juga lalu kekuning-kuningan. Lalu ada orang bule. Nah, itulah manusia itu, kulit-kulitnya aja beda-beda. Kalau mereka juga mendarat di bumi ini, ada kalian pikir lucu. Oh, warnanya begini. Malah ada lagi. Sudah bule, jadi lagi si bulai lagi. Albino. Kalau bule biasa dia masih begini. Kalau albino kena matahari kan gini-gini terus matanya, kedip-kedip. Nah, karena itu sudah genetik. Rasnya bagaimana dan seterusnya agak sulit karena bumi ini sudah tua. Kerajaan-kerajaan yang besar dulu tapi sudah lama hilang, antara lain kerajaan yang populer dulu yang dibilang Atlantis. Kerajaan Atlantis sudah modern itu, mereka sudah pakai matahari sebagai senjata, sinar matahari sebagai senjata. Jadi kalau kapal laut musuh datang, mereka sinari aja itu pakai cermin kaca khusus macam prisma,
dari matahari, lalu sinar itu kehantam ke kapal musuh itu, terbakar. Sudah terfokus dengan baik. Nah itu kan sudah canggih. Lalu Atlantis, tapi kalau saya bilang mungkin banyak juga tidak tahu, itu di Teluk Kardis, Spanyol. Tahu enggak Teluk Kardis di mana? Tuh, biografi juga jeblok Pak ya. Nah ada daerah juga di Pasifik yang dulu kerajaan besar. Dulu kerajaan besar yang namanya Kerajaan Lemuria. Karena ada gempa bumi dahsyat, maka kerajaan itu dan daratannya itu tenggelam. Tapi nanti di masa datang, ada yang sudah lacak itu, bekas kerajaan Lemuria, datarannya akan mencuat lagi dari laut. Akan muncul kembali. Dan orang-orang di Lemuria dulu, sudah canggih-canggih juga. Saya pernah baca buku tentang orang Lemuria, yang menjawab karena dia itu dihipnotis. Bercerita dulu dia hidup di negara, di kerajaan Lemuria tersebut. Jadi ya sudah hebat lah. Jadi bicara tentang awal yang dulu, memang manusia sampai sekarang cuma berspekulasi. Mengatakan awalnya bumi ini begini-begini, itu spekulasi semua. Hipotesa. Yang benar sesungguhnya, semua para sarjana pun tidak tahu. Baik, ada yang lain silakan. Ya, silakan. Yang mana ini? Oh, siapa yang lebih tua? Oh, ini yang berdiri yang lebih tua ya. Kalah kau. Kalah. The old one. Oh, memang malam ini kira sama-sama selamat kita. Malam saudara-saudara sekalian. Nah, itu ladies and Yang saya gentlemen. mau perbincangkan sekarang ada Adi Buddha atau realitas tertinggi. Realitas tertinggi menyatu dengan segala-galanya. Dia bukanlah sebuah entitas kebendaan yang berwujud, tapi sunyata. Dia terdapat di mana-mana, di sini, di sana, tanpa halangan. Oleh karena itu, dia terdapat di mana-mana, mencakupi segala-galanya. Dia dapat hadir di mana-mana. Dia dapat kita jumpai di mana-mana. Asal kita memiliki kemampuan dan kemantapan spiritual untuk siap merasakannya. Pertanyaan sekarang, adakah juga di alam-alam lain selain dari bumi kita realitas Adi Buddha itu ada juga realitas tertinggi selain di bumi, di alam lain juga ada. Kedua, Satu-satu Pak, saya nggak bisa jawab kalau sekaligus. Yang penting saya tidak lari. Bicara tentang Adi Buddha, terus terang, di kitab suci Tipitaka tidak ada. Nah, sumber mana yang bilang Adi Buddha, memang itu masih kabur. Saya melihat itu di dalam ensiklopedia Buddhis. Di situ juga disebut itu dulu adalah bodhisattva. Jadi pusinglah awak. Kalau sudah bilang bodhisattva berarti dia orang. Lalu sekarang bilang realitas. So according to whom? Jadi mesti penelitian kembali karena itu tidak jelas. Tapi kalau berbicara sesuatu yang mutlak, ya bisa dimengerti. Dibikin simple. Realitas yang mutlak itu akan diketahui oleh kalau kita sekarang ada di tanpanya kita mencapai kesucian menjadi itulah caranya. Kalau kita sudah suci kita tahu. Kalau kita seperti sekarang manusia awam, ya kita ada di bawah, kita cuma tahu itu dalam bentuk teori according to the story. Faktanya, Bo Puce tahu. Kenapa? Kita ada di bawah. Mau bicara tentang kebenaran hakikat tertinggi, kalau kita sudah suci, sudah data mencapai garis ini. Bisa ngerti maksudnya? Kalau kita belum suci, ya teori yang kita bicarakan.
Karena itu kan bahasa Jermannya itu, Romo ini paling kenal tuh bahasa Jerman itu, tan kenok kinoyong opo. Mau diapakai itu? Mau diterangkan bagaimana? Nah, itu disebut katanya, itu ada di Gandavyuha. Tapi saya sendiri belum temukan itu. Tentang Adi Buddha itu ada di Gandavyuha. Nah, banyak orang juga baru dengar sekarang kali, kalau saya bilang Gandavyuha. Ya, yang kedua itu apa? Yang kedua, adanya sebuah entitas kebendaan yang tidak berwujud. Bagaimana kita bisa memvisualisasikan, memeditasikan sesuatu entitas kebendaan yang tidak berwujud? Itu pertanyaannya. Ya, kalau kita cuma visualisasi, divisualkan. Karena itu tidak berwujud, kita bayangkan. Nah, itu namanya divisualkan. Jadi ada kalanya begini. Contoh, entity yang tidak berwujud. Ada tapi tidak berwujud. Apa itu? Cinta kasih. Bagaimana mau menerangkan wujudnya cinta kasih? Bayangkan sendiri aja. Rasa cinta itu sendiri. Dan banyak orang sudah tahu bercinta. Tahu apa itu cinta. Tapi kalau disuruh terangkan apa itu cinta, pusinglah dia. Bagaimana mau menerangkan itu cinta? Jangankan cinta. Dulu saya sudah katakan juga. Kata pedas. Pedasnya cabai. Bagaimana mau menerangkan pedasnya cabai kepada orang Eskimo yang dari Alaska sana, yang belum pernah lihat pohon cabai dan belum pernah merasakan cabai. Kita ceritakan pedas sama dia. Bisa tidak dia mengerti itu? Nah, tidak bisa memang. Kalau dia bilang, apa itu pedas seperti cubitan kuku tajam dari seorang wanita? Ya memang pedas juga, tapi bukan itu kan. Karena cabai pedasnya lain. Apa pedasnya seperti asap masuk di mata? Enggak juga. Jalan keluarnya cuma satu. Pencet cabenya, dia lagi ngomong, masukkan jari kita ke mulutnya. Blok, baru dia menjerit. Hot, hot, hot. Oh, that's what I mean. Cabai, you know. Tapi setelah dia berteriak hot, hot, suruh dia terangkan. Dia bilang juga, I don't know how to explain. Karena memang gak bisa diterangkan. Cuma bisa dirasakan. Jadi itulah entity yang sulit sekali kita gambarkan. Gitu Pak. Karena ada itu cuma dalam pikiran. Mau dibayangkan seperti apa itu ya. Pedasnya cabai itu. Mesti dirasakan. Ya memang ini pemikiran tinggi memang Pak. Lalu bagaimana? Maksudnya gimana lagi Pak? Pertanyaan berikutnya yang terakhir buat saya. Ya. Adanya realitas tertinggi merupakan penegasan yang dahsyat bahwa kehidupan ini bukan produk sebuah chaos, melainkan adalah sebuah tata kerja hierarki spiritual yang menghendakinya. Mohon kiranya Bapak bisa menjelaskan kata-kata ini. Terima kasih. Hati-hati kalau bilang itu adalah kehendak dari apa tuh? Hierarki dari spiritual tertinggi. Nanti kalau kita bicara begini, berarti dia punya keinginan. Kalau dia punya keinginan, dia nanti kena anicca dia itu. Sebab itu berbicara ketuhanan di dalam agama Buddha sebagai yang mutlak atau absolut, itu tidak bisa diterangkan. Berani diterangkan, membonsaikan arti itu sendiri. Sebab itu contoh, saya kasih contoh bagaimana rasa itu dibonsaikan. Bagaimana mau menerangkan kata enak? Apa itu enak? Semua kan sudah makan enak kan ya? Merasakan yang enak. Coba terangkan apa itu enak. Loh kok diam? Tuh.
Tidak gampang. Banyak kata yang kita ucapkan sebenarnya kita tidak mengerti. Cuma kita sok ngomong. Begitu ditanya apa itu enak. Bingung juga ya. Sulit. Mau enak yang bagaimana? Kalau bilang makanan yang enak. Ini orang Martapura. Makanan apa sih yang enak? According to you. Apa itu? Apa yang enak? Nah, ini soto Banjar. Oke, ini juga setuju soto Banjar. Tapi apakah enak itu cuma soto Banjar yang enak? Berarti kan menciutkan itu soto Banjar. Orang lain bilang apa? Baby packing. Wah, udah terbang ke Cungkok. Akan sudah jadi lain. Orang Manado bilang enggak. Apa? Tikus yang enak. Orang bilang ini. Mau bilang paniki lagi. Tikus terbang. Ada yang bilang RW, siapa yang bilang enak? Jadi masing-masing orang membonsaikan artinya menurut dia. Tapi kan pengertian enak bukan cuma paniki, bukan cuma soto Banjar. Pencari soto Banjar juga bukan asli Banjar kok itu. Saya juga nggak tahu asli mana tuh. Saya cuma taunya makan. Gitu Pak. Jadi kita membonsaikan. Jadi yang absolut itu memang nggak bisa diterangkan. Yang Maha Esa itu nggak bisa diterangkan. Kalau diterangkan membatasi arti yang Maha Esa itu sendiri. Karena menurut Romo dan menurut saya, menurut dia, ya beda-beda kita. Itu ya sebab itu saya bilang membonsaikan. Tapi itulah memang kalau filsafat begitu asik kalau dibicarakan. Orang berdebat sesuatu yang kosong. Memang Bapak bilang tadi, itu kesunyataan, sunya, kosong. Jadi ribut-ribut gara-gara sunya, kosong ya. Itulah. Baik, ada yang lain silakan. Ya. Tunggu dulu, di sana sudah mau menangis. Tapi jangan takut, saya punya 2 sapu tangan kalau nangis. Silakan. Ya, malam Romo. Selamat malam. Tadi dijelaskan mengenai terbentuknya alam semesta sedikit demi sedikit secara real ya. Begini, saya menerangkan cuma bercerita sedikit demi sedikit yang diceritakan, tapi alam ini sama aja dengan penduduk ya. Itu kan memang banyak. Tapi yang terjadi berapa banyak? Yang jadi-jadi itu sedikit-sedikit. Tapi yang mati jalan terus. Yang jadi-jadi terus, yang mati terus. Tapi ada terus penduduk di bumi ini. Begitu toh? Nah, dikira alam semesta sepotong sini dulu jadi, baru sepotong itu. Enggak begitu. Memang sudah luas tapi jadi di mana-mana bagaikan bubbles tadi. Ada gelembung yang pecah, ada gelembung yang jadi. Begitu terus di alam semesta ini. Tidak pernah berhenti. Iya, betul ya. Lalu yang saya tanyakan itu peranannya apa? Yang penguasa misalkan Batara Brahma kalau yang ada di Enggak, di agama Buddha tidak mengatakan begitu. Di agama Buddha yakin dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana dia tan kenoyo ngopo. Nggak bisa diterangkan. Nanti kalau Anda mau, Anda mencapai kesucian dulu, mencapai Nibbana, jadi Arhat, Paceka Buddha atau sama-sama Buddha, baru Anda tahu si X tersebut. Jangan samakan dengan konsep di ajaran lain, dia berperan langsung. Namun kalau dia berperan langsung, dia bertanggung jawab juga untuk itu. Gak kacau balau lah nanti. Bisa ngerti? Karena dari dulu saya sudah kritik itu. Contoh saja. Iya, tadi disebutkan ada 8 sebab terjadinya, ya itu. Itu apa saja itu? Hanya satu aja yang diterangkan.
Jadi gara-gara adanya udara, kalau itu bergerak, maka terjadi gempa bumi. Ya memang kalau kita pikir-pikir, gempa bumi sekarang masih jalan terus. Tapi orang tidak rasa karena lempengan-lempengan bumi bergerak. Kenapa dia bergerak? Karena ada yang kosong di bawah. Dia bergerak. Kalau tabrakan, wah gempa bumi terjadi lagi. Dahsyat sekali itu. Lalu yang 7 itu semua seperti begitu bodhisatwa lahir. Terjadi gempa bumi. Begitu dia mencapai kebuddhaan, terjadi gempa bumi. Yang begitulah. Nanti baca aja di dalam apa tuh namanya? Parinibbana Sutta. Saya kira itu di perpustakaan ada karena Parinibbana Sutta sudah lama diterjemahkan. Sudah berulang-ulang kali dicetak. Ya. Nah berikutnya apa? Ya, yang lain? Ya, oh baru di sini ya, betul-betul. Silakan. Ke depan, tolong ke depan itu. Oper aja. Saya bertanya, terjadinya makhluk yang di bumi asalnya dari makhluk cahaya. Mungkin karena makan ya biji-bijian. Tapi makhluk cahaya asal usulnya dari mana, Pak Or? Satu itu Pak Or ya. Nah, 2. Ya. Begitu. Itulah yang saya bilang tadi. Nah, tolong spidolnya yang lebih hitam kali ini sudah agak kurang dia punya tanda. Ya ini bulat-bulat ini punya urusan. Jadi ini bumi kita. Ya. Bumi kita ini tadinya masih cairan. Lalu ada makhluk-makhluk dari, ya kalau kita pakai hitungan ini alam manusia. Lalu ada alam dewa, Catumarajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimenarati, Parinimita, Wasawati. Itu alam surga ada 6. Lalu alam jana. Jana pertama 1, 2, 3. Jana kedua 1, 2, 3. Jana ketiga 1, 2, 3. Jana keempat 1, 2. Dan tambah 5 alam sudawasa. Nah, makhluk-makhluk yang di sini alam jana ini ke atas sana tidak bicara tentang laki-laki dan perempuan. Cuma dibilang makhluk. Nah, yang lahir ke bumi kita jadi manusia sini itu berasal dari alam abasara ini. Nah, nanti pertanyaan Bapak itu tanya, makhluk-makhluk yang dari sini dari mana kan? Begitu toh maksudnya. Nah, jawaban dari bumi yang lain ada yang meditasi mencapai jana kedua. Bumi yang mana? Ya bumi yang lain bukan bumi kita ini pasti. Karena baru jadi. Kan ada banyak bumi yang lain itu. Karena dari awal saya sudah bilang ada miliaran bumi kan. Jadi nanti kejar-kejaran. Dari sini dia meditasi sampai jana kedua. Mati lahir di bumi. Nanti dari sini dari mana? Ya bikin aja abasara. Gini-gini terus. Dari sana begitu-begitu. Nanti pukul tempat kosong. Jadi asal mula manusia dari mana? Ya omong kosong juga. Karena kita akan kejar sampai ribuan bumi-bumi yang lain. Nah itulah yang Sang Buddha katakan di dalam Majjhima Nikaya bahwa kita ini bagaikan orang yang masuk di hutan yang gelap karena terlalu padat pohon-pohonnya. Lalu kena panah beracun yang mematikan. Kalau kita bertahan lama, mati. Jadi apa yang harus kita buat kalau sudah kena panah beracun? Pergi cari si pemanah yang gak tahu dari sebelah mana dia memanah. Atau kita keluar cepat cari dokter, sembuh dulu baru kita cari si pemanah. Mana yang bijaksana? Langsung cari si pemanah atau ke dokter dulu? Dokter sudah datang yang namanya Sang Buddha. Obatnya adalah Dhamma. Nah jadi suci dulu baru cari. Karena kalau kita mau cari asal usul, buang-buang waktu sudah lama mampus nggak dapat siapa-siapa. Begitu jawaban dalam Majjhima Nikaya. Itu. Jadi, tapi kalau mau pakai logika ya begini, kejar-kejaran
Akhirnya nanti sampai ke bumi yang sudah kosong, sudah lama hancur. Nah, bumi 01, 02, 03, 10, 1000, 1 juta, 1 triliun kosong. Ya kita capek cerita omong kosong, 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 kosong terus. Kalau kosongnya cuma 6 kosong, main domino lah kita. Ini kosongnya bisa panjang. Bukan karena kita tidak, sebab itu saya bilang, saya tidak tahu kenapa. Nanti kita kejar asal usul termasuk alam semesta itu sudah lama kosong. Karena kehidupan di alam semesta ini sudah tua banget. Nah sedangkan ada problem kita. Pola pikir umat terpengaruh dengan sistem lain yang menganggap bumi ini baru jadi dan cuma satu. Nah kalau kita kan tidak begitu. Bumi ada miliaran banyaknya. Dan miliaran itu sudah lebih tua jauh dari bumi kita. Jadi kalau mau tanya ke bumi yang lebih tua dong. Jangan tanya di bumi ini. Kenapa? Bumi ini baru. Sampai ketemu yang tua. Nah, kita kejar. Dia bilang, tapi sebelum kami di sini ada yang lebih tua. Ya itu tadi saya bilang, kongconya dia yang dikejar. Tapi kongconya mana? Ya buyut. Mana kongconya? Udah lama mati, dulu ada tapi sudah lama mati. Nah, tapi sebelum Kongco datang kan orang tuanya ada. Iya, Kongco punya orang tua, mama papa ada. Di mana mereka? Wah, sudah lebih lama mati lagi. Tapi sebelum orang tuanya Kongco ini, mereka juga punya orang tua enggak? Yaitu kakeknya Kongco. Iya, ada tapi sudah lebih lama mampus gitu. Jadi kita cerita apa? Cerita mati melulu kan? Begitu, jadi sudah sulit. Beda dengan konsep lain, seolah-olah bumi ini baru. Cuma satu bumi. Oh kita sudah lama. Beda konsep. Ya, silakan. Yang satunya Pak War. Yang tadi diceritakan kerajaan Atlantik itu apa memang ada dan kira-kira tahun berapa terjadinya itu? Kalau bicara Atlantis itu saya perkirakan sekitar mungkin 50-an jutaan tahun lalu kali. Itu ada di Teluk Kardis karena dibilang kota itu sekian kilometer panjangnya, lebarnya sekian kilometer. Kalau dilacak itu di Teluk Kardis yang ada di Spanyol bagian selatan, di bawahnya sedikit dari Portugis. Ada. Dan kalau bicara begitu, saya tuh suka merinding karena waktu mereka perang, anggap aja perang nuklir, mereka lari. Nah mereka ialah yang bikin turunan orang-orang orang Tibet yang lari juga ke Cungko dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang lari juga pergi ke Amerika Selatan. Sebab itu ada dongeng buku sekarang lagi di toko buku lagi dijual. Namanya Atlantis. Baca buku itu. Mungkin akan memberikan juga pandangan yang lebih jauh bagaimana itu kerajaan Atlantis, walaupun itu isinya itu kan cuma fiksi, tapi fiksi itu juga lihai juga yang nulisnya itu. Menarik. Tapi itu sudah lama. Jadi itu pun 4000 tahun lalu yang bicara itu kalau tidak salah Pluto. Gara-gara Pluto yang tulis. Ada kerajaan Atlantis. Kalau dia tidak tulis, orang-orang tidak tahu. Tapi waktu dia tulis, jangan berpikir seperti sekarang. Orang dulu kalau tulis buku, cetak buku cuma satu buku. Kalau kita bilang buku, paling-paling kurang di print itu 10.000 buku. Tapi kalau dulu bilang cetak buku, ya satu buku. Beda dengan sekarang. Nah banyak buku yang penting-penting begitu, dulu disimpan di perpustakaan besar Alexandria, tapi dibakar dulu. Sayang itu buku-buku hilang. Buku-buku kuno terlalu banyak yang hilang. Nah salah satu penjaga perpustakaan buku-buku kuno kalau di Cungko adalah Lao Tse. Sebab itu kata-kata atau ujar-ujar Lao Tse bukan dia yang karang. Tapi dia cuma mengumpul dari buku-buku yang dia baca, kata-kata yang hebat-hebat, lalu muncul menjadi Tao Te Ching. Jadi bukan dia yang karang, dia cuma menyusun kembali. Karena dia penjaga perpustakaan, lihai juga dia. Tapi karena di Cungko dia dihormati, tahu-tahu dia kok jadi macam nabi juga ya. Wah itulah.
the making of apa? Kalau Nabi bilang apa ya? Bahasa Inggris? Apa? Prophet. Ya, oke aja lah. Ya, baik Pak, itu jawaban saya. Ada yang lain silakan. Wah, kamu mau bertanya atau mau menyerah? Saya mau bertanya, Pak. Oh, bertanya. Ya silakan. Saya pernah baca buku ya, Pak, yang ada dijual di perpustakaan yang judulnya The Story of Alan Lee. Yang dia menceritakan bahwa dirinya itu diregresi hingga 16 kali ke kehidupannya yang lampau. Oh, jadi ini cerita hipnotis ya? Bukan hanya diregresi ya, di hipnotis. Iya, tapi ada kaitannya dengan salah satu kehidupannya yang dia itu pada kehidupannya yang dia sadari diregresinya ke 16 hidupannya yang lampau, dia mengatakan bahwa dirinya adalah makhluk cahaya. Dan ceritanya itu mungkin sama dengan konsep Buddhis yang diceritakan bahwa dia adalah makhluk cahaya, kemudian dia nanti akan berwujud gitu setelah memakan sesuatu, dan dia mati di saat perang nuklir. Dan saya ingin tanyakan, sebenarnya bukan karena kehidupannya dia sebagai makhluk itu, tapi saya bingung itu karena di buku itu dia diceritakan bahwa dirinya itu dalam 16 kali itu selalu terlahir jadi manusia dan selalu di planet bumi kita ini, Pak. Sedangkan kelahiran sebagai manusia itu kan sangat sulit, Pak. Kenapa bisa dia terlahir menjadi manusia hingga 16 kali? Ya gampang, kok kamu susah. Tanya dia dong. Dia punya urusan, saya yang ditanyain. Ya, logika awal yang muncul di otak saya begitu. Kita main fair. Dan memang siapa yang sudah baca, ini regresi juga, bercerita kehidupan yang lampau yang ada di buku Brian Leslie Weiss yang judulnya Only Love is Real. Atau baca juga buku Brian Leslie Weiss, sama juga, ini orang Yahudi. Dia seorang dokter juga, ahli hipnotis, meregresi orang, dan cerita mereka itulah yang dia bukukan. Ada buku juga dia yang populer namanya Many Lives, Many Masters. Nah, ini yang masters, ini yang menarik. Karena di situ salah satu orang yang diregresi itu namanya Caroline. Nah, Caroline ternyata bisa ingat dia tuh hidup bukan sebagai manusia. Dia bilang waktu dia mati, dia lihat badannya dan dia hidup melayang-layang. Setelah dia hidup melayang-layang beberapa lama, tahu-tahu ternyata setelah dia perhatikan banyak juga yang seperti dia, bukan manusia. Dan mereka akhirnya berkelompok, dan setelah masa yang lama, ada makhluk yang bercahaya yang datang mengajar mereka. Dan makhluk ini kalau datang banyak berganti-gantian. Nah, kalau makhluk yang dimaksudkan bercahaya itu, kalau dalam pandangan agama Buddha, mereka cuma dalam artian dewa. Jadi alam-alam di sini saja. Bukan dari alam Abhasara. Dewa Tawatimsa. Karena saya ingat pernah ada sesosok dewa. Wah, ini hati-hati juga bicara. Bukan seorang dewa. Kalau seorang dewa berarti dewa itu orang. Begitu kan? Nah, bahasanya juga hati-hati, jangan kejebak. Untung saya suka dengar radio terus. Tu El Sinta pinter ngomong dia. Kalau lihat ada yang meninggal, dia tidak bilang lagi seorang mayat. Kalau dia bilang mayat, kasar. Dia bilang sesosok mayat. Pinter juga dia. Pakai kata sosok. Jadi sosok yang dilihat itu bukan dari alam Abhasara yang ditanyakan tadi, tapi Dewa Tawatimsa yang kedua. Karena pernah seorang murid Sang Buddha, ya umumnya banyak kenal namanya Anathapindika, tadi aja dibaca ke dalam Manggala Sutta keluarkan. Nah, Anathapindika waktu dia meninggal, dia menjadi makhluk Tawatimsa di surga Tawatimsa. Waktu dia datang menghadap Sang Buddha di waktu malam itu, dia bercahaya-cahaya. Jadi Sang Buddha tanya, Ananda,
Kamu tahu siapa yang datang semalam? Oh Bante, itu kan Ananta Pimbika. Nah, berarti Ananda juga tahu. Jadi makhluk bercahaya yang dimaksudkan di dalam buku Many Life, Many Masters sebagai hasil dari hipnotis regresi itu, ya mereka tuh mengajar. Tapi bukan yang dimaksudkan sebagai makhluk alam abasara, alam jana kedua, bukan. Nah, lalu you punya maksud itu apa tuh? Yang makhluk percaya tadi ya Pak. Jadi ya sekarang ingat, jadi yang dibicarakan waktu dia ingat sebagai manusia. Nah kita pasti sebagai manusia ini, sekarang ini manusia, tapi kita sudah pasti juga pernah lahir di neraka. Tapi itu kita lupa. Kita juga pastilah pernah lahir jadi binatang. Tapi lupa. Saya mungkin dulu pernah lahir jadi ayam. Tapi kalau saya lihat-lihat kamu mungkin yang kecoa saya patuk dulu kali. Ya pokoknya kita cuma gitu-gitu terus sih. Jadi makhluk bercahaya bukan selalu itu mesti alam abasara, bukan. Alam Tawatimsa juga bercahaya, atau lebih ke atas Yamatu Sita Nimanarati Paranimita Wasawati sudah bercahaya juga. Nah tapi yang menarik si penulisnya itu, si yang jago hipnotis tersebut, yaitu Dr. Brian Leslie Weiss. Dia adalah seorang Yahudi. Setelah dia menghipnotis orang lalu regresi itu mundur sampai pada kehidupan-kehidupan yang lampau, akhirnya dia yakin dan menerima bahwa memang ada kehidupan-kehidupan sebelum lahir jadi manusia sekarang ini, atau kita hidup berkali-kali. Jadi karena kontak pertamanya adalah agama Hindu, maka dia menjadi orang Hindu, padahal itu orang Yahudi. Dan satu hal yang menarik dengan regresi begini, kita bisa melacak kehidupan kita yang lampau. Tapi dengan hipnotis sekarang juga sudah lebih maju lagi hipnotis, bukan cuma regresi, tapi progresi ke depan. Kita bisa tahu kita akan jadi apa. Wow, lebih canggih lagi. Tapi sayang ya, di masa depan bisa saja kita tahu kita siapa, tapi di masa depan kita jadi manusia yang gak beres. Banyak di antara kita akan menjadi manusia tak beres. Mengapa saya bilang tidak beres? Bukan brengsek, bukan. Tidak beresnya begini. Tangan kita kalau putus, kita ganti tangan bionik. Jadi besi, tangan besi. Computerized. Kaki putus, ganti kaki. Pinggul hilang, ganti besi. Jadi nanti kita dibentuk akan jadi muncul seperti Robocop aja, tinggal otaknya aja yang manusia. Jadi ada kalanya kita bisa lihat, aduh cakep banget tuh cewek atau cowok itu. Begitu main AIUEO dengan dia, lalu berpelukan, waduh keras banget, ternyata besi semua. Habis, tapi kulitnya kulit seperti manusia, teknologi canggih. Ya, sudah jadi bionic woman, waduh mau apa lagi? Atau bionic man, padahal itu besi-besi melulu. Sudah tidak beda dengan cerita fiksi dulu yang dibilang Blade Runner itu. Karena manusia buatan oleh orang pintar, salah program, si robot bunuh si pintar itu. Tapi robot-robot ini ternyata bisa bikin robot juga. Waduh celaka, akhirnya kita berkelahi dengan robot buatan manusia. Tapi mereka juga bisa bikin robot. Jadi banyak yang mati, banyak juga diproduksi baru. Orang capek-capek masih tunggu 9 bulan jadi, dia cuma 3 bulan sudah jadi. Dan jago-jago lagi. Wah repot banget. Di masa depan manusia jadi korban buatannya sendiri. Jadi memang kita hidup di dunia ini pada prinsipnya bukan jadi manusia melulu. Jadi juga makhluk lain, tapi kalau yang lain ada kalanya lupa. Kalau Anda membaca buku yang berjudul Only Love is Real, itu cerita laki-laki dan perempuan. Dulu 4.000 tahun yang lalu mereka menjadi kakak beradik di Mesir.
pernah jadi papa dan anak di Palestina, tapi berapa ribu tahun yang lalu. Pernah jadi suami istri waktu di Cungko. Lalu pada abad ini, ya abad yang lalu lah, si laki-laki lahir di Meksiko, laki-laki, si perempuan lahir di Amerika. Tapi karena ada masalah psikologis dua-dua, datang ke dokter yang sama. Akhirnya si dokter itu coba, karena dia dapat rekaman mereka. Ternyata yang bercerita tentang mereka berdua, jadi istilahnya, cinta 4.000 tahun yang lalu mau ditautkan kembali. Tapi sayang waktu bertemu di tempat praktek dokter itu dengan usaha itu, dokter itu gagal. Tapi kalau karma yang bekerja, tetap ketemu juga. Jadi sudah dicoba ketemu gak jadi, mereka cuma saling tatap tidak ngomong. Karena rekaman semua dokter punya, sudah tahu ternyata dua orang ini dari dulu saling ketemu. Namun satu waktu, yang nama Pedro ini si laki-laki mau pergi ke Inggris, lalu si perempuan namanya, wah saya lupa siapa, mungkin yang ingat namanya itu. Siapa yang ingat? Siapa yang baca buku itu? Ya sudahlah, si perempuan ini mau pergi ke Boston. Begitu dia mau ke Boston, mereka bertemu di New York. Ya, Boston itu di utaranya New York, tapi kalau London kan di Inggris. Nah akhirnya padahal mereka tidak berencana akan ketemu, padahal mereka sudah pernah ketemu di ruangan prakteknya si dokter di Florida. Akhirnya mereka ketemu. Begitu ketemu saling ngomong, karena memang dari dulu sudah sering berhubung-hubungan, tadi seperti kakak beradik, papa dan anak dan seterusnya, mereka langsung jadi mesra, janjian. Kalau kamu dari London pulang, saya tunggu kamu di Boston. Di mana? Di Massachusetts. Kan ada lagu Massachusetts ya. Jadi akhirnya happy ending. Dan di situ kalau mereka telepon sama dokter, selalu berterima kasih sama dokter. Karena akhirnya mereka sadar bahwa si dokter sudah berusaha berkali-kali mau mempertemukan mereka berdua. Cinta yang 4.000 tahun lalu supaya berlanjut sampai sekarang. Tapi memang mereka happy ending. Ceritanya panjang, baca aja tuh buku. Only Love is Real. Menarik. Ya. Mr. Bali mau apa ini? Ada satu yang mengganggu pikiran saya selama ini. Ya itu, kalau diganggu ya jangan saya diganggu dong. Biarlah sendiri yang diganggu. Yang menggelitik pikiran Iya. saya. Jangan ganggu. Ya silakan. ya. Pertanyaan pertama yang ingin kok saya... sesuatu kok jadi pertama? Berarti banyak dong. Iya ada bro. Ya, Yang ingin saya pertama, Pak Wawor mungkin kan bisa melihat, kan tadi cerita makhluk-makhluk ya. Ya. Jadi kepikiran itu, Pak Wawor bisa melihat makhluk halus nggak? Pertanyaan pertama. Pertama, jawaban saya, Wo Puce tahu. Enggak, Saya. kecuali makhluk itu mau menunjukkan diri. Jadi makhluk itu bisa kelihatan kalau memang kita punya kemampuan lihat langsung. Kalau kita tidak punya, lalu makhluk itu mau memperlihatkan diri, itu bisa. Atau pada saat tertentu kita bisa lihat. Istilahnya frekuensinya pas cocok, seperti radio dengan putar-putaran pas dapat, bisa juga. Atau dia memperlihatkan diri, tapi nanti komunikasinya dalam bentuk mimpi kita aja, bisa juga. Ya, teruskan. Pertanyaan keduanya, saya kan dulu pernah kerja di pabrik ya, dan di pabrik itu memang banyak masalah. Terus sering ada penampakan-penampakan seperti itu. Terus saya kebetulan nginap di pabrik itu dan saya sering cerita dengan orang ibaratnya bawahan saya. Ada satu wanita, dia waktu dia punya anak umur 1 tahun, anak itu meninggal. Terus dia stres. Habis stres dia bisa melihat penampakan-penampakan. Dan di pabrik itu memang banyak terjadi kesurupan. Dia biasanya umumnya didahului dengan melihat makhluk halus. Setelah itu dia bengong, lalu kemasukan. Nah, habis itu saya banyak cerita dengan dia. Dia bilang, setiap kali ini saya tanya di sekitar sini ada makhluk gak? Lalu wanita itu bilang, ada Pak. Biasanya umumnya makhluknya itu anak kecil
dan gadis, 2 orang baju merah, baju putih. Cuman yang saya dengar dari cerita dia itu, anak kecil itu seolah-olah suka bermain di pabrik itu. Dan orang sedang bekerja, kan pabriknya 24 jam. Orang sedang bekerja, anak kecil itu suka seperti main-main seperti anak kecil. Seperti orang lagi, tapi orang itu nggak bisa melihat. Tapi anak kecil itu bisa melihat orang itu. Dia suka main-main begitu. Terus gadis itu suka memerhati orang kerja, setan itu. Itu satu. Kedua, terus saya pernah melihat, teman-teman saya juga melihat makhluk halus itu. Ada yang bisa melihat di rumah dia itu sering ada mas-mas duduk di kursi. Jadi pertanyaan saya, apakah makhluk itu bisa melihat kita? Satu. Kedua, benda-benda yang di sekitar keliling kita itu, apakah dia juga bisa melihat, misalnya kursi, dia bisa duduk di sana, dan segala-galanya. Pertanyaannya itu, terima kasih. Ya bisa aja, mereka bisa melihat kita. Nah, kita yang banyak kali tidak bisa melihat. Sebab itu makhluk itu di mana-mana banyak. Jadi kalau ada sepasang merpati berdua-duaan di bawah pohon toge, banyak makhluk yang nonton tuh, mau mulai tuh. Apalagi umumnya kita sebagai manusia punya bodyguard, punya guardian angel masing-masing. Jadi kemana-mana ada kalanya kita memang diikuti oleh makhluk itu. Jadi kalau kita buat macam-macam, banyak saksinya. Nah, kalau sepasang merpati lagi mulai, sekurang-kurangnya 2 guardian angel lagi nunggu. Tuh, bos-bos kita udah mau mulai tuh. Itu lucu tuh. Nah, belum makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ. Banyak makhluk di alam ini. Jadi tidak ada perbuatan kita yang tidak disaksikan atau diketahui oleh makhluk lain. Nah, karena kita tidak lihat, kita anggap mereka tidak ada, padahal mereka lagi nonton. Nah, mungkin mereka sudah bikin CD atau VCD kali gitu tentang kita. Kita aja nggak tahu. Nah, itu konyolnya kita, karena kita bodoh kan. Jadi mereka bisa lihat. Nah, yang jadi persoalan adalah, kalau di rumah ada kalanya ada makhluk begitu, lalu kelihatan ada anak yang nangis, lapor mamanya, "Ma, sering itu ada om datang di sini, saya takut." Lalu si mama berpendapat bahwa makhluk itu pengganggu. Tunggu dulu, siapa yang mengganggu siapa? Karena tadinya daerah itu situ misalnya hutan. Lalu dijadikan real estate. Nah, makhluk itu masih tetap situ. Begitu kita bangun rumah, ya dia di situ. Sebelum kita beli rumah itu, dia sudah di situ. Memang dia penunggu di situ. Jadi kalau dia muncul, kita lihat lalu merasa terganggu, sesungguhnya yang mengganggu dia atau kita yang ganggu dia? Siapa yang mengganggu? Ya kita, tapi manusia kan egois, menganggap diri benar melulu. Sebenarnya kalau dia cuma muncul-muncul begitu lihat langsung tanya, "Sudah lama di sini?" Iya kan? Dan begini, karena kadang-kadang kita keluarga ini keluar kota, tolong liatin dong. Kamu memang di sini kan? Liatin dong. Jadi kalau ada yang masuk, bikin dia nggak lihat apa-apa aja di sini ya. Mari kerja sama aja. Atau kalau sudah bisa komunikasi dengan baik, kita tanya, "Kamu tahu enggak kalau besok mau jadi apa? Atau lusa mau jadi apa?" Kalau dia bilang lusa dia jadi apa? Bagus. Kenapa? Besok itu dolar naik atau turun? Gitu kita tanya aja. Tapi memang dia tinggal di situ. Kita nggak usah usir, bilang aja kamu tinggal di sini. Kalau om dan tante tanya, "Jadi kamu sering lihat saya bikin PR dengan istri saya?" Dia bilang, "Iya, biasa. Dari dulu juga aku tahu." Nah, mau dibilang apa? Nggak usah dimarahin. Kalau perlu kerjasama saja. Tapi celakanya kita sudah salah persepsi, diajar dengan ajaran beda-beda atau cerita macam-macam, dianggap mereka itu musuh. Kenapa mengatakan dia musuh? Biarin aja. Saya sering di satu tempat, saya tidak bilang tempat itu di mana.
Ada kalanya memang saya tidak tidur di rumah, malah tidur di tempat itu. Aduh, yang datang ke situ suka bilang, aduh Pak Wor, masa nggak tahu? Di sini ada kalanya yang jalan itu kan nggak punya kepala kan? Ada banyak model yang di sini tinggal di sini. Saya bilang biarin aja lah, saya bobo sini nggak diganggu. Kalau dia memang di situ ya biarin aja dia happy di situ. Itu dia nggak ganggu saya. Dan saya pasrah. Kalau mau ganggu masa bodoh, saya bobo aja lah. Itu aja saya bilang. Tapi sebelum dia ganggu saya, tentu saja saya sudah bertekad pada diri saya bukan baru kali itu. Sejak lama saya bertekad kalau saya mau tidur saya baca parita. Nah lu, aku sudah ngajar dhamma sama kamu, kamu ganggu saya ya karma kamu yang lebih jelek dari saya dong. Karena saya sudah janji, kalau saya belum baca parita saya tidak boleh tertidur. Mesti baca parita dulu. Itu saya punya disiplin. Nah, kalau you mau baca apa saya tidak tahu, terserah. Kapan mau baca apa, mau parita apa, terserah. Itu urusan pribadi, individual interest. Ini cuma cara saya mau melatih diri saya supaya saya mendisiplinkan diri saya. Dan saya perbiasakan baca parita itu otomatis. Sampai ada kalanya saya mimpi buruk dulu. Saya suka mimpi buruk, tapi mulut ternyata sudah baca parita. Padahal lagi mimpi itu, baca parita. Begitu buka mata, mulut masih nyanyap parita itu. Nah kenapa? Dilatih otomatis. Jadi perbiasakan. Baik, masih berlanjut? Ya. Ya, sebelah sini sekarang. Silakan. Ya, cuma mic-nya itu loh. Ya, tolong dioper ke belakang dikit. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Saya mau bertanya masalah sosok mati, Romo. Maksudnya orang yang sudah mati. Banyak cerita yang saya dengar bahwa orang yang sudah meninggal itu bila dilihat oleh orang pintar, dia bisa setelah meninggal dia bisa balik lagi ke rumahnya, menemui keluarga-keluarganya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang dia terlahir, anggap saja di alam peta, Romo. Apakah wujudnya sama dengan pada saat dia hidup sebagai manusia? Hingga orang yang melihat bisa kenal dengan dia. Itu saja Romo, terima kasih. Kalau seseorang terlahir kembali jadi peta, ya bisa dia berubah. Tapi kalau dia ingat cepat rumahnya, dia bisa datang. Karena dia menunggu keluarganya berbuat kebajikan kepada dia. Kalau kita lihat gambaran cerita-cerita tentang peta watu, ada yang tampangnya jelek. Jadi ada peta tapi bukan Paradatu Pajika peta. Ada peta yang begitu ada orang itu mati, dia jadi peta, kepalanya itu dipalu terus-terusan dengan palu panas. Jadi ya itulah karena karmanya dia, jadi kepalanya itu dipalu aja oleh ribuan palu, baru jadi digebuk, jadi lagi, gebuk lagi begitu terus-terusan, jadi meringis aja kesakitan. Tapi kalau dia cuma peta Paradatu Pajika peta, tampangnya cuma menyedihkan, kelaparan, kehausan, atau kepanasan. Nah kalau Paradatu Pajika peta, kita sebagai keluarga bisa bantu. Tapi kalau peta yang lain nggak bisa. Ada macam-macam peta. Nah kita membantu peta kita yang kita kenal dengan Patidana, yaitu berbuat baik atas nama mereka. Kenapa mereka bisa ditolong? Karena memang mereka sudah datang ke rumah familinya atau keluarganya itu. Sebab itu muncul ada suta yang namanya Tirokuda Suta. Tirokuda artinya dinding-dinding. Kenapa bilang begitu? Sebab peta-peta itu bekas keluarga kita sudah datang di sekitar kita, tinggal di dinding-dinding.
Sebab itu dibilang tiro kuda. Jadi ada yang di gerbang pintu, ada yang di jalan. Menunggu keluarganya berbuat kebajikan atas nama mereka. Nah, apa yang mereka dapat? Mereka tidak dapat langsung dari perbuatan kita, tapi efeknya yaitu kalau dia ada banyak peta di situ, lalu kita berbuat atas nama mereka, nanti peta yang keluarga kita bilang, gara-gara gua mereka berbuat kebajikan. Maka peta keluarga kita itu memunculkan mudita cita di batinnya sendiri. Jadi perbuatan karmanya, karma di otaknya, karma pikiran. Nah, walaupun ini kecil, membuat dia senang, dia tersenyum. Gara-gara gua dia bikin kebajikan. Nah, ini karma sedikit, tapi untuk peta itu penting. Jadi ibaratnya, kalau ada orang kaya, dikasih uang 10.000, saya kira dia merasa nggak enak sendiri terima yang 10.000 rupiah itu. Tapi kalau orang sudah kere dikasih 10.000, waduh, makan berpesta dia itu. Untuk ukuran dia. Nah, itulah peta begitu. Dia dapat bagaikan orang memang sudah kelaparan dan payah, dikasih kopi 1 gelas. Wah, si ini dia bilang, kalau tidak percaya tanya. Itulah. Jadi penampilan mereka ada kalanya tidak dikenal, tapi kalau kita melihat dia, kita tahu. Sebab itu, ada kalanya kalau kita mau tahu orang yang kita ketemu itu pernah ada hubungan dengan kita, apabila kita mau bertatapan dengan dia dan melihat matanya. Itu bisa di situ. Ada hal-hal tertentu yang kita akan rasakan sendiri. Jadi kenangan masa dulu yang familiar dengan orang itu bisa muncul kembali. Jadi siapa tahu dia itu. Nah, sebab itulah muncul lagi kata-kata tadi. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Karena saling lihat sih. Nah, kecuali yang main chatting di komputer nggak saling lihat, tapi ada Facebook kan. Ya, tapi dilihat di atas sendiri, padahal di kakinya itu buntung kan, repot. Nah, itulah. Jadi kalau sudah saling tatap itu bisa merasakan ada sesuatu familiar dengan yang bersangkutan. Jadi tapi memang, nah ini saya kasih contoh cerita. Ada orang saya kenal baik, dulu juga saya pernah ceritakan. Dia itu memang sakit jantung. Kerjaannya itu membuat poster-poster, memang pintar melukis. Jadi perusahaan-perusahaan banyak order pada dia, tapi temannya yang cari order. Dan biasanya temannya itu datang ke rumah dia itu sudah malam. Nah, pada satu waktu rupanya sakit jantungnya kambuh, dia menyuruh pembantunya memanggil dokter yang dekat saja rumahnya, cuma beda 2 atau 3 rumah dari situ. Dan memang dokter itu sudah bilang dia bersedia dipanggil. Dan memang sudah sering dipanggil. Jadi dia mau keluar, namun perasaannya tidak enak. Jadi dia katakan pada pembantu, nah pembantunya memang cuma biasa datang aja pulang. Jadi ini teman ini memang tinggal sendirian dia. Dia bilang tolong panggil dokter. Nah, si pembantu sudah mengerti, cuma bilang tunggu tuan, saya lagi cuci piring walaupun cuma sedikit, selesai dulu ya. Tidak lama, ya memang begitu cepat dia keluar, ya teman saya itu ada di depan, di samping pintu, tapi di luar. Jadi dia katakan, si pembantu bilang, tuan saya sudah mau pergi panggil dokter ya, tapi diem. Tuan, nggak ada suara apa-apa. Sudah dengan malu-malu si pembantu, karena pembantu perempuan, senggol dari sini. Tuan, saya mau pergi. Tapi kedorong dikit, mau jatuh. Ternyata udah mati. Ya sudah, matilah dia. Nah, bukan itu cerita saya yang penting. Dia meninggal kira-kira jam 2 sore. Tapi apa yang jadi? Temannya di rumahnya yang tukang cari order, itu tiba-tiba sekitar jam 5, didatangi oleh orang yang sudah mati itu.
suami istri yang lihat, bukan cuma satu. Kalau satu kan bisa bayangan. Suami istri yang lihat. Pas si suami ada di kamar dengan istrinya, karena panas, ya ngipas-ngipas. Tahu-tahu pintu terbuka, nongol kepala orang itu. Lihat, jadi seolah-olah malu. Oh, ternyata suami istri di dalam. Langsung hilang dari pandangan. Jadi si istri bilang ke suaminya, tuh dia sudah datang. Rupanya penting, ayo kamu keluar cepat. Nah, karena dia buka baju, dia ambil t-shirtnya, dia keluar. Tapi tidak ketemu dengan temannya itu. Keluar, tanya sama anak-anak yang main, bilang mereka tidak lihat. Tidak lihat om itu datang. Nah, dia ke jalan, ke gang, tidak ada juga. Oh, cepat sekali. Ya, akhirnya dia balik, istrinya bilang lebih baik kamu pergi cari dia ke rumahnya. Mungkin dia perlu penting. Dia sampai di rumah sekitar hampir jam 6. Padahal mati jam 2 loh. Begitu dia sampai, banyak orang kenal memang mereka bersahabat. Jadi ada yang ngomel. Teman kamu sudah lama mati kok kamu baru datang. Hah? Kapan dia meninggal? Ya tadi sekitar jam 2. Loh, yang datang ke rumah itu dia dan istrinya lihat siapa? Ya, memang bisa nongol begitu. Mau datang kasih tahu. Tapi kalau itu makhluk itu yang sudah meninggal tersebut datang dengan penampilan seperti yang dulu, berarti dia lahir sebagai dewa. Tapi awas tampangnya menyedihkan. Itu peta nanti. Itulah. Kamu masih hidup bukan? Jangan-jangan bukan kamu lagi yang datang ini. Ya, oh malah dari depan. Satu pertanyaan terakhir ya. Kamu salah, ambil ini aja lebih cepat. Malam Romo, nama budaya. Nama budaya. Waktu itu kan ada diceritakan bahwa yang sering mengganggu manusia itu sebenarnya di alam Catumaharjikas itu. Yang suka mengganggu, yang jahil, suka jahil. Kebanyakan malah dari alam peta itu jarang mengganggu. Yang jadi pertanyaan saya, mengapa dewa-dewa itu mengganggu para manusia ini? Sedangkan kan di alam dewa itu alam yang bahagia semua. Bukankah mereka itu malah membuat karma buruk lagi? Itu saja. Kenapa para dewa suka mengganggu manusia? Saya mau tanya kamu. Mungkin kamu anak baik jadi lain kelakuannya. Ada kelanya begini, ada anak kecil digendong mamanya, kamu di belakang, anak itu lihat ke belakang, lihat kamu. Kamu lilatan lidah atau kerjain dia. Pernah lakukan itu atau tidak? Pernah? Kok sama dengan saya aja? Ya kita kan sudah ngerti itu tidak baik, kenapa kita lakukan? Jahil gitu kan. Nah begini, kenapa dewa masih jahil begitu? Sebab di dunia ini banyak dewa goblok. Loh, jangan tertawa, logikanya jelas. Dan dulu saya sudah kasih contoh. Kalau ada 2 orang, si A dan si B, dua-dua kaya. Tapi si A pinter, namun pelit. Lalu si B bodoh tapi baik hati. Kalau dua-dua mati, yang lahir ke surga jadi dewa siapa? Si pinter atau si bodoh? Nah itulah dia jadi dewa, bodoh. Terbawa dengan kelakuannya yang dulu, tapi bodoh. Gitu. Jadi jangan heran kalau dia jahil. Kita aja sudah terdidik, sudah lebih dewasa. Lihat anak orang ngadap kita, kita pelototan mata kita. Begitu dia nangis, mamanya lihat ke belakang, kita pura-pura buang muka. Loh, kok kamu tertawa? Pernah bikin juga toh? Ternyata itu penyakit turunan kita rupanya. Sama jahil. Tapi sesungguhnya, ya itu tadi, dewa-dewa juga muncul begitu. Apakah dia memang mengganggu? Kita saja yang tidak suka karena sudah salah didik, karena takut. Coba kalau dididik cara Buddhis, kalau ketemu dewa tenang-tenang aja lah.
Bilang aja, kok kamu ganteng, kenapa kamu lahir ganteng begini? Tanya, kok cantik, kenapa lahir jadi cantik? Tanya sama mereka. Tapi karena sudah dididik salah, maka kita takut. Begitu lagi tidur sendiri di kamar, tahu-tahu ada yang berdiri di samping atau duduk di samping kita. Rambut panjang pakai baju putih. Langsung dia berbisik, di sini ada hantu. Hantu apa? Sundel bolong. Wow, ngeri. Ya itu karena salah didik. Karena kalau gaya Amerika atau Eropa, anak-anak tidak dibikin takut. Kalau lewat rumah tua, haunted house, papanya cerita, rumah itu terkenal banyak hantunya. Dan mereka bisa kelihatan. Daklanya tidak kelihatan, tapi pintu itu terbuka. Atau tahu-tahu benda-benda bergerak-gerak. Karena mereka mainin. Jadi si papa bercerita seperti mengagumi sesuatu. Tidak bikin takut. Jadi si anak bilang apa? Papa, kalau begitu, kalau sudah jamnya mereka mau muncul, kita datang jepret aja ya. Kita bawa tustel, kita jepret-jepret. Kalau mereka itu bisa bikin ribut, kita rekam aja suaranya. Tapi kalau anak Indonesia, boro-boro mau cerita begitu. Paling-paling serem, Pak. Oh iya serem. Papanya juga bikin takut. Konyol banget. Kita salah didik. Sebab itu saya harapkan kepada calon-calon yang menjadi mama-mama ini. Kalau nanti sudah punya anak, lalu Anda lagi keasikan di sore hari menjelang malam atau sampai malam nonton sinetron, jangan terlalu malas. Dalam artian bahwa kalau anak lagi main pas dia keluar, jangan bikin takut, bilang aja apa adanya. Nak, jangan main di situ. Mama lagi asik nonton. Kalau kamu main situ, mama berdiri, nanti ceritanya nggak nyambung. Nah, kalau kamu main situ gelap, mama nggak lihat apa yang terjadi dengan kamu nanti. Jadi main di sini supaya mama bisa lihat. Tapi jangan bikin takut. Jangan main di situ gelap. Nanti di situ ada kucing, dia garuk kamu, dia terkam kamu. Anak itu bilang, Ma, nggak ada kucingnya sini, nggak ada. Nah, tahu-tahu si mama bikin apa? Meong, wow dia lari si anak. Mama, ada kucing. Nah, itulah mama bilang, jangan main di situ. Jadi anak sudah mulai diajar bohong, tipuin. Tidak fair. Anak sendiri yang disayang-sayang ditipu-tipu, kan lucu. Bilang apa adanya. Nah, begitulah kita mengajar. Dan jangan perbiasakan anak itu manja. Contoh bikin manja anak. Karena terlalu sayang, konyol. Anak lagi main. Tahu-tahu dia jatuh. Kita sudah lihat kalau saya, anak jatuh saya lihat cepat, saya lagi baca. Tapi kalau dia jatuh lalu berdiri gini aja tangannya, wah korannya itu saya tutup muka saya. Ah, nanti si anak itu datang. Pak. Kenapa? Nggak ada cerita mau bikin manja. Kenapa? Jatuh di situ. Pergi main lagi. Tapi jangan, aduh kesian kenapa kamu jatuh. Kita datang ke tempat itu, pukul itu kursi karena dia jatuh gara-gara senggol kursi. Nakal kursi ini, kasih jatuh sama dedek, gini-gini. Jadi dia selalu pikir, kursi yang salah bukan aku. Salah, bilang apa adanya. Sebab itu pakai mata kalau main kamu tabrak, itu jatuh. Jangan bohongin. Nanti setelah besar, dia kerja gaji nggak cukup, dia korupsi. Dia bilang bukan salah saya, salah perusahaan. Siapa suruh kasih gaji kecil. Nah, maling mentalnya. Karena ngajar salah sih. Jadi bilang aja apa adanya, jangan kasih manja. Kita bermain real. Jadi jangan juga bikin takut anak. Tapi bagaimana sih mama? Saking marahnya sama anak dianggap nakal sampai marah-marah. Dasar kamu anak setan. Wah, kalau anak itu sudah belajar sama Doraemon sampai sekarang kan film Doraemon sampai sekarang masih ada sudah 20 tahun lebih loh. Nanti dia jawab, Mama, saya anak setan. Jadi mama apa? Setan gedenya.
Celaka kita nanti. Anak udah pinter belajar Doraemon kan jawabannya cepat. Jadi ajar anak itu dengan wajar. Dan kita belajar memang musawadawera manisika padang sama diami. Itu latihan yang harus kita lakukan. Bukan ngaco-ngaco begitu. Bagaimana? Nah begini dah, ini tambahan aja. Bagi mereka yang malu-malu bertanya padahal kepingin bertanya, tulis aja dari rumah, tinggal setor aja di sini. Biarlah surat-surat kaleng tanpa nama, nggak apa-apa. Yang penting pertanyaan Anda. Karena ada kalanya saya tidak sempat terangkan, ternyata itu Anda butuhkan. Nah, di pertanyaan itu keluar. Ya, begitu aja. Berhubung waktu yang terbatas, maka sesi tanya jawab kami akhiri sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan, dapat ditanyakan di lain kesempatan. Terima kasih. Kami atas nama Panitia Acara Sebulan Pendalaman Dhamma Perayaan Trisuci Waisak 2553 Buddhis Era tahun 2009 dan Daya Kasaba Wihara Dhammadipa Surabaya mengucapkan terima kasih dan anumodana atas kesediaan Romo Pandita Cornelis Wowor yang telah berkenan hadir pada acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya tibalah saatnya bagi kita untuk menanam satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Selama beredarnya kantong dana, para umat diharapkan untuk mengkondisikan pikiran yang baik dan beraditana. Semoga dengan dana yang diberikan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, leluhur, dan semua makhluk. Anumodana atas dana paramita yang telah diberikan, semoga membawa kebahagiaan bagi semua makhluk dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma. Untuk selanjutnya ada beberapa pengumuman. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah keseluruhan rangkaian acara sebulan pendalaman Dhamma Perayaan Trisuci Waisak 2553 Buddhis Era tahun 2009 pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian. Kami nantikan kehadiran Anda yang selanjutnya. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.